Oke, selamat malam teman-teman. Eee, Masih bersama kami channel Saluku Tunggal. Malam kali ini luar biasa, jadi yang menghadirkan 2 narasumber yang nanti bisa berkolaborasi untuk teman-teman semua dan bisa menjadi apa, edukasi atau pengetahuan yang bermanfaat nanti. Nah, saya, sapa dulu, eee, 2 narasumber yang sudah siap ini. Rahayu Mas Waskito. Rahayu, Rahayu Mas Kris. Rahayu, Mas. Beliau Mas Waskito sama Mas Kris. Nah, beliau ini punya cerita menarik. Saya lebih ke Mas Kris dulu. Jadi Mas Kris ini punya hubungan apa dengan Mas Waskito atau kronologisnya dulu bagaimana? Boleh diceritakan Mas Kris? Kronologinya hubungannya teman, Mas, sebenarnya teman ya. Kalau dari awal mungkin terlalu panjang, langsung singkat aja. Dengan adanya apa ya, Mas Wasito ini, saya itu banyak terbantukan. Itu dari proses kesasar Kesasar tentang apa itu Mas? wah, Jadi merasa terbantu gitu ya? iya merasa terbantu. Dulu nggak kan teman, Mas, tadi nggak, belum, sekarang sudah beda. Teman dulu cuma lama nggak ketemu. Iya. Awalnya dulu itu tuh ketemu pas apa ya, pas memang ada problem rumah tangga sama problem finansial. 2 itu yang Ya mungkin umum lah, problem itu umum. ya, Tapi saya kalau juga merasakan itu. kalau tidak bisa menyikapi jadi masalah gitu loh. Nah, ketemu dari arahan Mas Waskito ini kan dulu awalnya memang kayak bercanda, Mas, dikatakan cobalah kamu lakukan seperti ini gitu. Itu tak lakukan masih setengah-setengah. Baru ya 4 tahun ini itu tak sungguh-sungguh gitu. Ya, awal itu ya meditasi itu. Yang diarahkan oleh Mas Waskito meditasi. Iya, meditasi itu. Jadi punya problem masalah tentang finansial dan soal hubungan rumah tangga gitu. Iya, Nah, iya. ya ketemulah beliau berdua ini. Nah, saya ke Mas Waskito sekarang. Nah, waktu itu seperti apa Mas? Boleh diceritakan waktu ketemu awal dengan Mas Kris ini? Ketemu awal dengan Mas Kris ini lama juga nggak ketemu memang. Waktu dia buka Bisa. usaha, itu saya coba main ke rumah beliau, ke tempat usahanya. Tapi saya punya pengetahuan lain, pandangan lain, bahwa ada problem selain istilahnya ini secara normal dan tidak normal. Dengan versi negatif. Nah, awal mula kita juga memberikan ngobrol santai gitu, memberikan suatu wacana. Itu pun awal-awal responnya juga kurang Biasa. respon. Sempat disepelekan gitu ya? Ya, karena dia juga pernah belajar di ABC. Belum memahami lah, belum memahami. Jadi Mas Kris sebelumnya itu juga pernah laku lah ya? Iya, sudah kesana kemari, sudah. Lanjut Mas, waktu itu seperti apa pertama kali? Ya mungkin dulu saya lihat itu banyak negatif atau pengaruh negatif yang dia rasakan di setiap harinya mungkin. Iya, betul. Di jam-jam tertentu. Nah, di jam-jam tertentu itu punya mungkin rasa ya, yang tidak biasa secara manusia umum gitu. Ya kalau umum dulu sih belum ngerti, biasa Mas. Jadi kayak biasa. Tapi sekarang beda. Ya setelah tahu dia baru nyadari, oh iya ini memang enggak umum. Ternyata itu masalah, ternyata gitu loh. Yang tadi sempat menarik nih. Sempat disinggung sama Mas Kris terkait dengan meditasi kan gitu. Iya. Tadi punya problem masalah finansial dan masalah keluarga. Kemudian tadi disinggung ada meditasi.
bisa komunikasi berdua waktu itu seperti apa, Mas? Ya, mungkin untuk Hmm. pengetahuan dia yang cari selama ini tentang hal apa gitu. Eh, Pembelajaran pembelajaran di suatu tempat gitu loh. Hmm. Tentang hal yang diartikan metafisik atau Ya. apapun secara orang umum sekarang itu dia tidak percaya kalau dari meditasi ini juga bisa seperti itu. Betul, Ada betul. teknik sendiri memang. Jadi Mas Waskito merasa bahwa di tubuhnya Mas Kris ini banyak aura negatifnya gitu. Ya, energi negatif. Iya, tapi bagi saya sendiri itu biasa gitu loh, Mas. Gitu loh. Akhirnya berjalan waktu, saya suruh nyoba. Dia kerjakan, mungkin tahap awal itu belum terasa apa-apa mungkin. Ya mungkin bisa tanya ke Kris langsung reaksinya gimana setelah dia maksudnya konsisten sungguh-sungguh itu. Terus apa yang dirasakan perubahannya. Nah, coba Mas dipraktekkan secara secara konkret gitu ya. Iya. Jadi waktu itu apa kejadian yang Ya mungkin pertama kali waktu tatap muka? dulu saya juga membantu contohnya seperti ini kayak penyembuhan ya. Penyembuhan dulu, Pembersihan diri dulu secara itu, Mas. ya, untuk supaya aura ini enggak Tertutup. atau gelap masa umumnya gitu aja. Nah, itu depan dan ada sesuatu yang memang mengikat. Pada saat itu saya ajak ngobrol, saya terapi ngobrol dengan doa-doa khusus. Dia akhirnya dengan sendirinya dia tersentuh mungkin jiwanya, bahasanya seperti itu nggih. Nah, akhirnya buka suatu omong. Mungkin ada efek-efek apa ya, tergerak sampai nangis beliaunya. Iya, dulu. Iya, saya rasakan itu pas waktu ngobrol tok belum disentuh, belum diproses gitu ya. Itu ada apa ya? Kayak keluhan itu keluar dengan sendiri gitu, Mas. Jadi masalah apa, nggak tahu ngomong sendiri. Jadi masalah apa itu yang terpendam di hati cara ngono, masalah yang menjadikan berkumpulnya energi negatif itu luap sendiri gitu loh. Luap sendiri. Nah, di situ sudah komunikasi terus Mas Wahyu tadi pembersihan gitu loh, Mas. Pembersihan aura yang saya kumpulkan selama ini, saya kumpulkan ke sana kemari, saya kumpulkan jadi satu, itu kan menjadi beban aja, Mas. Tapi saya anggap biasa, bukan beban. Padahal itu beban aja. Jadi kayak apa ya, benturan-benturan rumah tangga itu, ekonomi. Ternyata dari itu semua gitu loh. Nah, secara umumnya kayak prakteknya gini, Mas. Ya kan kayak Mas kesini ya, yang kena aura dulu. Nah, ini sekalian Mas, mumpung praktek. Iya. Nah, ini teman-teman pasti pengen auranya dibersihkan dari aura negatif, energi negatif. Nah, sekalian apa bisa Mas teman-teman lihat video ini sekaligus dengan praktekkan ke Mas Kris? Oke, silakan. Mas saya berdiri, kalau nggak berdiri nggak bisa. Contoh gini ngadepinnya. Nah, itu seperti ini. Jadi teman-teman bisa itu ya, praktek langsung di rumah ya, sambil dipandu dengan Mas Waskito. Nah, semua dia ada negatif atau aura tertutup untuk usahanya gagal atau finansialnya down. Ini bisa diterapkan melalui pertama punya keyakinan, kedua kepercayaan diri, ketiga apa yang dia inginkan sampaikan dengan mengolah nafas. Tarik nafas tahan dulu cepat mungkin, tenangkan pikiran, fokuskan ke panca indera. Nah, sampaikan melalui pikiran. Nafas hembuskan yang pelan-pelan dari hidung, jangan dari mulut. Contohnya seperti ini untuk aura. Aura seperti ini kan kalau orang yang punya negatif, ini ada getaran sebenarnya. Dan dipegang pun terasa. Nah, kita tinggal buka. Ini gini. Nah, terus gini. Yang lebih detail, lebih spesifikasi. Nah, sudah terkumpul kita ambil. Aduh. Tapi si tamu atau si beliaunya ini jangan nafas, tarik nafas dulu. Ya waktu dulu saya pas diproses itu memang ada kelegaan langsung gitu loh, Mas. Langsung.
Jadi terasa ya Mas. langsung Ada terasa. sesuatu yang Ada kurang. sesuatu yang apa ya, kayak lepas gitu loh. Oke. Dari situ kan terasa ringan barusan Mas. Ya, Ya. benar. Lalu kemudian apa yang proses selanjutnya dilakukan pada saat itu? Ya kalau kita bicara di publik ini nanti sulit diterima memang. Tapi intinya kita ambil negatif atau kita netralisir secara konsep doa ini dan pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan selama saya melangkah di spiritual. Ya, jadi tidak harus disampaikan di sini gitu ya. Iya. Oke, tapi yang paling pertama paling penting tadi membuka aura negatif dan mengeluarkannya dari Energi negatif. energi negatif. Nah, kemudian keluarkan dari Iya. proses Energi tubuh yang negatif Tubuh, kalau betul. di pemirsa yang kita butuhkan, butuh emosional juga untuk membuang negatif itu. Contoh gini, kita pakai media air, teman-teman di rumah monggo sila kerjakan. Tangan kalau bisa di sini. Air bersih yang bisa dikonsumsi minum. Kedua, kita tarik nafas. Kita taruh yang atas ini. Di sini di saat Anda menyampaikan sesuatu melalui nafas dan pikiran Anda, ini ada getaran. Dan tangan Anda kayak seperti ada kayak kenyang-kenyang kayak jarum. Nah, kalau Anda bisa panca indera Anda tajam dan peka, Anda lihat ada sesuatu hal yang masuk di sini. Warna tentunya gitu. Kita bicara yang simpel aja. Nah, setelah ini dirasakan, warna itu sudah masuk, baru bisa dikonsumsi. Habis itu diminum aja. Pasti ada perubahan di tubuh. Yang lebih bagus lagi kalau mau menetralisir sendiri pakai garam. garam ya. Garam pakai air matang. Jadi waktu itu memang dikasih minum. Enggak. Kayak dulu, waktu dulu. Itu dulu ya. Waktu dulu. Oke, nah setelah selesai nih ya, merasa Kan Mas kesini kan nggak satu kali, berkali-kali. oh ya. Nah, setelah itu metode apa Pak yang setelah tadi dibersihkan dari energi Ya saya negatifnya? sarankan untuk bermeditasi. Mas, Bermeditasi yang memang dengan teknik yang saya tidak pernah saya sampaikan di sini, yang sebagian saya sampaikan cuma mengelola nafas, tarik nafas, buang nafas. Tapi ada aliran panca indera yang harus atau cakra yang harus disalurkan atau dibuang. Jadi Mas, misal ini ya, teman-teman yang di rumah gitu lagi Oke. ada problem masalah gitu ya. Kira-kira sedia waktunya nggak Mas, teman-teman bisa berkunjung atau menghampiri jenengan gitu ya. Bisa gitu ya Mas ya. Bisa sebenarnya waktunya saya bisanya malam. Oke, bisanya malam hari. Ya cuma saya tambahkan lagi Mas. Ya. Monggo. Ini kalau kita punya berpikir atau cara berpikir positif itu kemungkinan kecil untuk mendapatkan atau terpengaruh dengan energi negatif atau tertutup aura kita. Apa yang kita pikirkan setiap hari positif itu akan terjadi dalam hidup kita positif. Intinya banyaklah bersyukur. Secara keyakinanmu, muslim alhamdulillah, muslim puji Tuhan. Secara konsep umum terima kasih, matur suwun. Setiap hari lakukan atas apa hidup ini, napas ini ya Allah. Terima kasih atas hari ini, pekerjaan ini. Ini akan merubah hidup kita juga. Kedua, jangan lupa berbagi, kasih, sedekah. Kalau ingin finansial Anda lebih bagus, perbanyaklah sedekah. Derma. Di siapapun yang membutuhkan, nggak peduli itu hewan, nggak peduli itu manusia, nggak peduli di alam itu pohon atau apa, bisa kita kerjakan. Kalau memang konsepnya ingin mencari perubahan lebih baik lagi. Nah, itu juga mendukung teknik ini. Mas Kris, gimana ini perkembangannya? Yeah. Bisa disimpulkan setelah bertemu teman yang luar biasa. Ya, kalau sampai saat di titik ini sudah luar biasa, Mas. Jadi dapat pencapaian-pencapaian yang apa ya, tenang. Ketenangan itu, kesehatan, finansial sudah pulih. Sudah mulai membaik. Iya, Kak, mau mulai baik. Sudah baik. Sudah baik. Kita bermain di area logika saja, Kak. Dan dia juga, saya sampaikan ini, dia juga kadang saya ajak ikut untuk
minta dampingi, minta dimintain dorong orang, ayo bro, melok bro, bahasanya begitu. Sekarang sudah bisa, sudah Sendiri ya. Sudah bisa mandiri. iya. Yang penting kita bermanfaat, bisa Sementing berbagi. manfaat, tolong menolong. Oke, closing statement Mas ini untuk Mas Kris. Oke. Apa pesan yang disampaikan untuk teman-teman yang di rumah? Pesan saya cuma yakin saja. Jangan banyak mengeluh, Protes, suka memberi. Itu penting ya. Sangat itu penting untuk finansial. Jangan mengeluh gitu loh. Intinya apapun harus diterima. Konsekuensinya itu. Itu hasilnya pasti melebihi apa yang kita pikirkan. Untuk Mas Waskito, bagaimana untuk terakhir ini bisa menjadi pesan teman-teman yang menyaksikan video ini? ya mungkin jadilah orang yang bermanfaat. Ya, Bagi khususnya semua, secara spiritual. ya lebih positif. Berpikir kita, menggunakan perasaan kita sikapi dengan hal yang positif. Karena semua itu bukan suatu ketepatan. Permasalahan ada itu adalah jalan keluar buat kita dari Sang Pencipta kita. Oke, luar biasa. Terima kasih Oke, atas waktunya sama-sama. Mas Waskito, Mas Kris Oke. bisa berkenan Oke. hadir di kali ini dengan channel Saling Tunggal. Salam Rahayu Mas. Rahayu. Rahayu.